Nabi Muhammad SAW ditinggal oleh kakeknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib begitu cinta sama Rasulullah. Tapi Allah Subhanahu wa taala cabut nyawanya. Sering saya bilang, beberapa kali saya katakan, Allah itu seakan cemburu kepada setiap orang yang mau dekat kepada Nabi Muhammad. Belum lahir siapa sih orang yang nggak tahu kalau seorang bapak itu paling senang kalau dapat anak pertama. Wah, saya bakalan ada keturunan nih. Wah, saya bakalan wah. Nabi Muhammad SAW ketika itu masih dalam perut ibundanya. Seakan-akan Allah katakan kepada Abdullah, wahai Abdullah, tidak ada orang yang boleh mencintai Muhammad melebihi dari cintaku. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidatuna Aminah menunggu-nunggu kehadiran Nabi Muhammad SAW daripada Sayyidatuna Halimah As-Sa'diyah. Dipulangkan Nabi Muhammad. Berapa lama dari situ? Nabi Muhammad SAW usia 6 tahun. Seakan-akan Allah katakan kepada Aminah, wahai Aminah, tidak ada orang yang lebih mencintai Muhammad selain aku. Nabi Muhammad pernah berperang, kan terkenal tuh peperangan Khaybar, ya, melawan orang Yahudi. Di tanah Khaybar yang tadinya milik Yahudi, mereka katakan milik Yahudi, satu orang datang kepada Imam Nawawi dan mengatakan bahwa Khaybar ini setelah diambil oleh Nabi, Nabi memberikan perjanjian yang dihadiri oleh beberapa sahabat dan ditandatangani atau disempel, dikasih jari apa? Masa itu dia apa? Khatam oleh beberapa sahabat pada tahun ke-8 daripada hijrahnya Nabi. Dia mau nipu, dikira yang ditipu ini hanya faham fiqih, hanya faham Quran. Padahal Al-Imam Nawawi paham hadis, paham sejarah. Jadi dia katakan, ini bukti sudah nyata, dilihat betul ini. Ini tulisan pada masa-masa zaman Nabi Muhammad SAW. Emang dibikin sesuai sekali dengan zaman. Tapi anehnya, yang memberikan tanda tangan pada masa itu, dia tulis nama sahabat-sahabat besar. Di antaranya Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian dia tulis juga sahabat namanya Ikrimah bin Abi Jahal. Kemudian dia tulis juga nama beberapa sahabat, Mus'ab bin Umair. Ya. Kemudian dia tulis juga nama beberapa sahabat gitu. Kata Imam Nawawi, kalau kamu mau nipu saya, jangan dengan sesuatu yang seperti ini. Saya paham sejarah. Maksudnya, ini tahun 8 dibikin perjanjian. Hamzah bin Abdul Muttalib meninggalnya tahun 3. Masa dia bangkit lagi dari kuburannya kemudian mau tanda tangan? Paham atau tidak? Terkadang sesuatu yang mudah bagi orang yang paham, bagi orang yang tidak paham bisa jadi diserahkan tanah yang harusnya milik kaum muslimin kepada orang Yahudi. Ikrimah bin Abu Jahal masuknya tahun ke-10 atau tahun ke-9. Kenapa tahun ke-8 sudah bisa tanda tangan sama Nabi? Jadi orang Islam. Ini nggak masuk akal katanya. Makanya tentu bagi kita sekarang memahami sejarah itu sesuatu yang penting. Sesuatu yang penting. Sesuatu yang harus kita jadikan ini bukan sekedar hobi atau seru atau pengen tahu. Enggak. Ini dijadikan pegangan kita untuk memahami agama Islam. Karena sebagian daripada hukum tidaklah akan diketahui kecuali kalau kita tahu ceritanya. Walaupun kita tahu nih, seperti tadi, kalau dia tidak tahu sejarah, Imam Nawawi mungkin dia akan katakan, ini cocok, disaksikan beberapa orang. Dan kemudian orang Yahudi datang dengan mengajak damai dan meminta tanah tersebut karena itu adalah hak mereka dan sudah diiyakan oleh beberapa sahabat. Harusnya sudah, tapi karena pemahaman beliau dalam sejarah, maka beliau adalah orang yang cerdas. Imam Nawawi adalah orang yang cerdas, orang yang hebat. Di dalam Al-Quran diceritakan Nabi Adam alaihissalatu wassalam, fa'asa Adamu rabbahu faghawa. Nabi Adam bermaksiat kepada Tuhannya, maka dia telah salah jalan. Kok Nabi maksiat? Berarti di dalam Al-Quran saja dijelaskan bahwa Nabi maksiat. Berarti Nabi itu boleh maksiat. Al-Quran nih dalilnya. Fa'asa Adamu rabbahu faghawa.
Nabi Adam bermaksiat. Nabi Adam ketika itu belum jadi nabi. Kalau tahu sejarahnya, maka kita bisa ya katakan bahwa Nabi Adam ketika itu belum menjadi nabi. Nabi Musa memukul orang sampai orang tersebut terjatuh dan meninggal. Betul atau tidak? Ada nggak ceritanya Nabi Musa alaihissalatu wassalam memukul satu orang dari kabilah Qibti, ya, kemudian terjatuhlah dia, kemudian dia meninggal. Apa yang dilakukan Nabi Musa? Apakah dilakukan oleh seorang nabi? Nabi Musa sebelum itu belum menjadi nabi. Setelah itu baru Nabi Musa alaihissalatu wassalam menjadi nabi. Terkadang sesuatu yang berhubungan dengan akidah, kalau kita tidak ketahui sejarahnya juga menjadi fatal bagi kita. Makanya perlu pengetahuan dalam sejarah. Walaupun ya sejarah kita kira ini sebagai sesuatu yang ya seru-seruan aja, tidak. Sejarah harus kita pegang untuk menjadi pedoman kita dan untuk kita menjadikan sejarah ataupun kisah-kisah ini pelajaran kepada orang-orang setelah kita. Bahkan di dalam Al-Quran banyaknya cerita tuh kan. Cerita. Kata Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Nabi, begitulah wahai Muhammad, kami ceritakan kisah Nabi-Nabi terdahulu, linuthabbita bihi fuadak, supaya hatimu mantap. Begitu juga kita diceritakan cerita. Kalau kita nggak tahu ada orang yang pernah melakukan sebelum kita, mungkin kita nggak mau melakukan suatu kebaikan. Tapi sudah ada yang pernah melakukan. Oh, berarti bisa jadi saya juga bisa melakukan seperti itu. Kalau sahabat-sahabat bisa melakukan seperti itu, kalau tabi'in bisa, kalau salafus saleh bisa, kalau orang terdahulu saya, ya, apalagi orang-orang yang kita pandang ataupun kita belum jauh masanya dari kita, diceritakan kisah-kisah mereka, terasa kita juga pengen jadi seperti mereka. Ya, jadi kisah itu ya penting sekali untuk kita jadikan pegangan. Ikhwani, akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan sebelumnya kita pernah bercerita tentang sudah sampai mana? Kita sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditinggal oleh ayahnya, ibunya, kakeknya, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Talib. Kemudian kisahnya berhenti karena ada Muharram. Kemudian kisahnya berhenti karena bulan lalu juga kita adakan acara khusus ya bersama Habib Ghais. Nah, sekarang setelah 2 bulan yang lalu kita cerita tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW masih kecil, sekarang kita teruskan ceritanya. Tapi masih ingat nggak kisahnya? Masih ingat nggak kira-kira? Iya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kita di dalam menghafal. Amin ya rabbal. Seperti Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, disebutkan sekali langsung hafal, enak Abu Hurairah. Ya, itu diasah, bukan langsung jadi, diasah. Naam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditinggal oleh kakeknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib begitu cinta sama Rasulullah. Tapi Allah Subhanahu wa taala cabut nyawanya. Sering saya bilang, beberapa kali saya katakan, Allah itu seakan cemburu kepada setiap orang yang mau dekat kepada Nabi Muhammad. Belum lahir, siapa sih orang yang nggak tahu kalau seorang bapak itu paling senang kalau dapat anak pertama. Wah, saya bakalan ada keturunan nih. Wah, saya bakalan wah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu masih dalam perut ibundanya. Seakan-akan Allah katakan kepada Abdullah, wahai Abdullah, tidak ada orang yang boleh mencintai Muhammad melebihi dari cintaku sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidatuna Aminah menunggu-nunggu kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Sayyidatuna Halimah As-Sa'diyah, dipulangkan Nabi Muhammad. Berapa lama dari situ? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam usia 6 tahun. Seakan-akan Allah katakan kepada Aminah, wahai Aminah, tidak ada orang yang lebih mencintai Muhammad selain aku. Maka Sayyidatuna Aminah juga hilang. Kemudian Sayyidina Abdul Muttalib baru 2 tahun lagi sayang-sayangnya sama Rasulullah SAW. Bahkan kalau Abdul Muttalib itu mengumpulkan anak-anaknya semua, ada satu tempat di sejadahnya Abdul Muttalib letakkan Nabi Muhammad SAW di samping Abdul Muttalib. Bahkan sebelum Abdul Muttalib datang, ada kisah bahwa Abdul Muttalib tempatnya diduduki oleh Nabi Muhammad SAW. Maka ketika Abdul Muttalib datang, paman-paman Nabi Muhammad mengatakan, wahai Muhammad, Abah sudah datang, ayo. Kata Abdul Muttalib, biarkan Muhammad duduk di situ. Karena cintanya Abdul Muttalib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Abdul Muttalib tahu dari beberapa pesan dari orang tuanya. Ya, orang tuanya memesani, pamannya Al-Muttalib memesani,
kepada Abdul Muttalib. Kemudian juga Abdul Muttalib berjumpa dengan beberapa orang-orang pintar. Di antaranya Saif bin Zi Yazin, seorang raja yang pernah memanggil Abdul Muttalib 4 mata berbicara dan mengenal Abdul Muttalib dan tahu bahwa sungguhnya Abdul Muttalib akan memiliki seorang cucu yaitu nabi daripada nabinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau sudah tahu. Makanya beliau katakan sesungguhnya Muhammad akan memiliki masa depan yang hebat. Maka meninggallah Abdul Muttalib. Allah katakan, wahai Abdul Muttalib, tidak ada orang yang boleh mencintai Muhammad melebihi daripada kecintaanku kepada Muhammad. Lalu Abdul Muttalib memberikan wasiat kepada putranya yang bernama Abdu Manaf. Nama aslinya Abdu Manaf, tapi dipanggil dengan kunyah Abu Talib karena punya anak namanya Talib.